بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا تشرق به أنوار التقوى في القلوب ويكشف الله به عن الأمة جميع الآفات والكروب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari yang mulia ini, di pertengahan bulan Sya'ban. Kita sama-sama berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bil khusus di waktu yang istimewa ini, di waktu yang mulia ini, yaitu waktu Fatimiyah, waktu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah taufik serta pemberian yang tersimpan di balik waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita dari kemuliaan tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar berzikir. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Namun ketahuilah, zikir perlu dengan kehadiran hati, zikir perlu dengan adab. Ketika kita menyebut nama para aulia, menyebut nama para salihin, dan kita tadi membaca dzikrukum yahlu wa kadza ya'lu, mengingat mereka itu adalah sesuatu yang indah di dalam diri kita, dan menyebut nama mereka itu bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu tergantung apa yang dia sebut, tergantung apa yang dia bicarakan. Wahakadha. Dari karenanya tanda orang yang mencintai sesuatu adalah sering menyebutnya. Man ahabba syai'an, siapa orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingat dan menyebutnya. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad, basyir muhibban walau bi ru'yah. Tanda orang yang mencintai itu yaitu sering mengingatnya, sering menyebutnya. Dari karenanya ketika yang kau sebut dan yang kau ingat adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, kau akan jadi mulia. Dzikrukum yahlu wa kadza ya'lu anhu la aslu gattula usla wa hakadha. Apabila yang kau ingat dan yang kau sebut adalah orang yang rendahan, orang yang hina, maka engkau pun sama seperti mereka. Dari karenanya hebatnya mereka dikatakan inda dzikrihim, ketika kita menyebut mereka, menyebut nama mereka, tatanazzalur rahmat, diturunkan rahmat yang begitu luas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya hiasi lisan kita dengan menyebut orang-orang yang disebut oleh Allah. Hiasi lisan kita dengan menyebut seseorang yang apabila kita sebut diturunkan rahmat oleh Allah, dan pemimpin mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, miftahi babi rahmatillah, yaitu kunci untuk membuka rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya, namun ketika menyebut nama mereka perlu dengan kehadiran hati, perlu dengan kehadiran hati, jangan dianggap main-main. Dari karenanya ini kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya man syaghalahu dzikri an mas'alati, orang yang sibuk mengingatku. Meskipun ada yang mengatakan hadis ini bermasalah, namun para ulama mereka mengatakan akan tetapi ini hadis tidak keluar dari pondasi agama. Siapa orang yang mana Allah menyebutkan, siapa orang yang sibuk menyebut namaku,
Siapa orang yang sibuk berzikir kepadaku sampai dia lupa meminta kepadaku. Karena ada orang yang hanya sering meminta tapi dia jarang di dalam menyebut nama Allah. Ada orang yang sibuk berzikir sampai dia tidak ingat lagi di dalam meminta kepada Allah. Maka Allah mengatakan, siapa orang yang menyibukkan dirinya di dalam mengingatku sampai dia sudah tidak ingat lagi di dalam meminta keperluannya kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sebuah pemberian yang lebih istimewa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Artinya apa yang aku berikan kepada orang yang pernah meminta kepadaku, aku akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir kepadaku melebihi daripada apa yang pernah aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dari karenanya fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dari karenanya orang yang banyak mengingat Allah, dia bakal diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan lisan kita senantiasa basah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa Sayyidil Habib Umar berbicara mengenai tentang al-ukhuwah fillah, yaitu persaudaraan karena Allah. Nah, ada persaudaraan karena Allah. Segala persaudaraan yang dibangun karena Allah, dia akan membuahkan kebahagiaan nantinya besok di hari kiamat. Segala jalinan, segala tali persaudaraan yang dibangun karena Allah, dia akan langgeng dan dia akan mendapatkan sebuah nantinya kebahagiaan di negeri akhirah. Akan tetapi setiap tali persaudaraan yang dibangun tidak didasari di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah langgeng dan akan menjadi sebuah permusuhan besok di hari kiamat. Begitu, hati-hati. Dari karenanya bagaimana al-ukhuwah fillahi ta'ala termasuk daripada akhlak Islam yang paling mulia. Sampai disebutkan oleh guru mulia Al-Habib Maulal ukhuwah fillahi ta'ala warhilsu alaiha, menjalin hubungan karena Allah dan menjaga hubungan tersebut maidanun wasi', yaitu adalah maidan, sebuah proyek yang sangat luas. Listimtari rahmatillah wartiga'id darajatil ula, proyek yang sangat luas untuk meminta rahmatnya Allah dan agar mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah karena menjalankan perintahnya, karena meninggalkan larangannya. Begitu juga dengan mengerjakan segala sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya jangan dikira mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah hanya dengan mengerjakan kewajiban. Lah, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah pun adalah merupakan ubudiyah, penghambaan kita kepadanya. Kita dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, macam-macam. Dilarang melakukan ini, maka ketika kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah setelah kita ingin melakukannya, itu adalah juga merupakan sesuatu yang mana kita bisa mendapatkan rahmat dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Coba lihat tentang hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang besok bakal mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yaitu seseorang yang ingin melakukan kemaksiatan, dan dia memang ingin melakukan kemaksiatan dan memang kesempatan ada, kondisi memungkinkan, situasi mendukung, akan tetapi dia mengatakan ini akhafullah. Akan tetapi dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakbirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya, rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamal.
Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang kaya raya dan cantik untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jangan dikira untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah hanya dengan menjalankan perintah, lah meninggalkan yang haram pun begitu. Sama seperti kemarin umpama wanita-wanita yang halangan dan lain sebagainya, padahal ketika mereka ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah untuk perempuan, maka dia pun mendapatkan pahala melalui daripada dia meninggalkan daripada apa yang diharamkan tersebut. Ada ibadah. Itu adalah ibadah. Dan diantaranya di sini tadi beliau mengatakan alaiha maidanun wasi', menjalin hubungan karena Allah dan menjaga hubungan karena Allah tersebut adalah proyek yang sangat luas. Listimtari rahmatillah, untuk mendapatkan daripada rahmat Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ada juga disebutkan termasuk 7 golongan yang besok mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan pada saat itu selain naungan Allah. Rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan cinta dan benci karena Allah salah satu rantaian tali yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang di dalam nilai-nilai agama Islam. Bahkan disebutkan afdalul iman, iman yang paling afdal adalah antuhibba lillah, kau mencintai seseorang karena Allah dan membencinya pun karena Allah. Wa tasta'mila lisanak fi dzikrillah, kau gunakan lisanmu di dalam mengingat dan menyebut nama Allah. Wa antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik, kau mencintai orang lain sebagaimana kau mencintai terhadap dirimu. Wa takralahum ma takrahu li nafsik, kau membenci apa yang ada di dalam diri mereka sebagaimana engkau tidak menyukai sesuatu yang menimpa kepada dirimu. Wa antagula khairan aw litasmut, atau engkau di sana berbicara dengan pembicaraan yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Ada hadis riwayat Al-Imam Ahmad, afdalul iman, keimanan yang paling afdal antuhibba lillah. 1, iman yang paling afdal kau mencintai karena Allah, mencintai orang karena Allah. Wa tabghadha lillah, kau membencinya pun karena Allah. Wa tasta'mila lisanaka li dzikrillah, kau gunakan lisanmu untuk mengingat Allah, tidak kau gunakan untuk mengupat, menggibah, dusta, adu domba dan lain sebagainya. Kemudian wa antuhibba linnas, dan bahwa engkau menyukai sesuatu yang menimpa manusia sebagaimana engkau menyukai sesuatu tersebut kau dapatkan. Hadza afdalul iman. Kemudian lagi di sana kau membenci, kau tidak suka terhadap apa yang menimpa terhadap mereka sebagaimana engkau tidak menyukai sesuatu tersebut menimpa ke dalam dirimu. Dan yang terakhir wa antagula khairan, yaitu engkau mengatakan kebaikan, atau aulitasmut, atau engkau diam. Nah, ini mencintai dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan besok akan dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai di jalannya. Ainal mutahabbuna li jalali, mana orang yang saling mencintai karenaku. Kenapa dicari? Al-yawma udhilluhum fi dhilli, hari ini akan aku berikan naungan dia di dalam naunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi kita sebutkan inna awthaga uril Islam, rantaian tali Islam yang sangat kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita pernah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud cinta dan benci karena Allah hadza pernah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Hadza inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Allah punya hamba-hamba yang mereka itu bukan nabi dan bukan orang yang meninggal dalam keadaan syahid.
yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Bahkan hamba-hamba yang mereka itu bukan nabi dan bukan para syuhada, yaghbituhum, mereka sangat diinginkan kedudukannya oleh para nabi dan para syuhada. Para nabi dan para syuhada menginginkan seperti mereka. Kenapa? Karena tingginya kedudukannya dan dekatnya mereka kepada Allah. Rasul pernah menyampaikan itu di hadapan para sahabat. Mendengar itu semua, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Hamba Allah yang mereka bukan nabi. Kalau nabi, ya wajar kedudukannya tinggi, dekat kepada Allah. Kalau syuhada, ya memang wajar, pantas dia mendapatkan tinggi derajatnya di sisi Allah, kemudian kedekatannya kepada Allah. Tapi Rasul mengatakan mereka bukan nabi, bukan syuhada. Bahkan nabi dan syuhada, para anbiya dan syuhada menginginkan untuk mendapatkan kedudukan seperti mereka. Rasul diam. Ketika diam ditanya sama sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Ini ada sinyal. Ini ada sinyal. Orang kadang-kadang ada yang dengar ceramah, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, tidak pernah memikirkan siapa dia, apakah ada di dalam diriku. Itu begitu. Dari karenanya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang bisa ngambil manfaat dari peringatan itu orang beriman. Kalau orang tidak ada keimanannya, hanya jasadnya yang hadir, tapi masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Nabi Muhammad sering seperti ini. Beliau mengatakan begini gambarannya, diam dulu. Ya. Sama seperti hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku, seluruh umatku besok bakal masuk surga kecuali orang yang enggan. Diam Nabi Muhammad. Ditanya, ini namanya ada sinyalnya, gregetnya ada. Gregetnya ada. Memikirkan, oh, berarti ada yang man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan untuk masuk ke dalam surgamu? Baru dijelaskan nama Nabi Muhammad. Ini ingin melihat di dalam hati mereka, apakah di sana ada cahaya iman dan taqwa. Ketika cahaya iman dan taqwa terpancar di dalam hati seseorang, itu membuat mereka di sana ingin mengetahui sesuatu yang mana mereka ingin mendapatkannya. Ketika disebutkan tentang derajat yang tinggi, mereka menginginkan untuk meraihnya. Ketika disebutkan tentang siksaan yang begitu dahsyat, mereka sangat khawatir dengan itu semua, sehingga mereka berdoa jangan sampai terjerumus di dalamnya. Begitu. Itu namanya ada gregetnya, cahayanya. Sama seperti umpama nih, ada listrik, aliran listrik. Sama adanya di sana aliran listrik tersebut ada yang ngontak, yang masih aktif atau yang tidak aktif. Sama di sana bentuknya sama, tapi yang masih aktif kalau kita sentuh itu menyengat, konslet. Tapi kalau yang tidak aktif meskipun sama, akan tetapi kalau sudah di sana sudah tidak aktif lagi, tidak nyambung lagi, antum sentuh, dia tidak akan pernah memberikan suatu reaksi kepada kita. Begitu juga cahaya iman dan taqwa. Itu harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan berkat melalui zikir ini ada cahaya iman dan taqwa. Maka dari karenanya malam Sabtu yang telah lalu kita pernah membaca kitab ada di Masjid Al-Ikhlas. Perlu dengan ghirah. Punya ilmu, sudah punya ilmu, kenapa? Mendengar. Tapi kalau tidak ada kecemburuan di dalam hati terhadap agama, kurang gregetnya. Tahu hukumnya, tapi biasa. Tahu hukumnya, tahulah hukumnya, tahu bet pun kenapa? Ya saya. Karena gregetnya. Nah, terus apa gunanya ilmumu? Apa gunanya kau berguru? Apa gunanya kesetiaanmu terhadap para aulia wassalihin? Harus ada al-ghirah. Maka dari karenanya disebutkan oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, bagaimana di dalam kitab Al-Qudwatul Hasanah, bagaimana beliau mengatakan di sana, yaitu bahwasanya innal ilma biduni ghiratin jamid. Ilmu tanpa ada kecemburuan beku tuh ilmunya, tidak cair, tidak meleleh. La syu'ur fihi wala ihsas, tidak ngambil hati, tidak peka dengan keadaan. Kama annal ghirah wahdaha bila ilm. Tapi kecemburuan tanpa ilmu, kecemburuan terhadap agama tapi tidak dibekali dengan ilmu agama, la tasluh lil qiyadah wal riyadah wal irsyad, tidak layak untuk merubah sesuatu dan memberikan arahan kepada seseorang. Harus ada ilm dan al-ghirah. Ada ilm dan al-ghirah, kecemburuan. Umpama nih orang tua tahu
kada sembahyang itu dosa besar, anaknya kada sembahyang biasa aja. Terus apa gunanya ilmunya ente? Nah, gunanya ilmunya ente apa gunanya? Sudah tahu berbohong haram, kenapa jadi berbohong? Sudah tahu menipu haram, kenapa jadi menipu? Kemudian yang tahu temannya, tahu biasa aja, biasa. Kada ada di sana ghirah, kada ada kecemburuan, tidak ada. Kata. Nah, ini namanya jamid la syu'ura fihi wala ihsas, beku. Nah, begitu. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya gila manhum ya Rasulullah. Rasul ingin menyebut, ingin melihat apakah ada di sana reaksi. Apakah ada reaksi? Siapa dia ya Rasulullah? Dia bukan nabi, dia bukan para syuhada, tapi kedudukannya bahkan diinginkan menjadi angan-angan setiap para nabi dan para orang-orang yang syahid. Siapa mereka? Kata Nabi Muhammad, nasun, dia adalah sekelompok manusia, min buldanin syatta, dari negeri yang berbeda. Lam tasil bainahum arhamun mutagaribah, mereka tidak ada hubungan tali keluarga. Tahabbu fillah, mereka saling mencintai di jalan Allah. Wa tasafahu, saling bersalaman, berjabat tangan. Yadha'ullahu lahum yaumal qiyamah manabir min nur, mereka nantinya besok di hari kiamat diberikan oleh Allah mimbar dari cahaya, dan mereka duduk di atas mimbar tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasul juga mengatakan, la yab'atsannallahu aqwaman, akan diutus oleh Allah nantinya sekelompok manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat, wujuhihim an-nur, di wajah mereka penuh dengan cahaya. Ala manabiril lu'lu', mereka duduk di atas mimbar yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Yaghbituhumun nas, manusia semuanya menginginkan untuk mendapatkan kedudukan seperti apa yang dia dapatkan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, laisu bi anbiya, mereka wahai sahabatku bukan nabi dan bukan para syuhada. Diam Nabi Muhammad. Ditanya lagi sama para sahabat, gila manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Pertanyaan itu tidak dilontarkan oleh para sahabat, melainkan mereka ingin mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nah, terus apa gunanya kita nuntut ilmu kalau tidak mengamalkan? Manhum ya Rasulullah, siapa dia? Kata Nabi Muhammad, al-mutahabbuna fillah, orang yang mencintai karena Allah. Ukhuwah min gabaila syatta, dari suku yang berbeda, wa biladin syatta, negeri yang berbeda, yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, mereka berkumpul semata-mata hanya mengingat Allah. Bukankah perkumpulan kita ini perkumpulan duduk karena Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita besok dicari oleh Allah. Ainal mutahabbuna fiyya, siapa mana orang yang saling mencintai karena aku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli, bahkan Allah mengatakan wajabat mahabbati, berhak seseorang mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Bagi orang yang mencintai karenaku, mengunjungi karenaku, duduk karenaku, saling berkorban di jalanku. Dari karenanya berkorban di jalan Allah itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang dapat kesempatan. Ada orang yang diberikan kesempatan, dia yang a'rad. Arti a'rad apa? Dia yang berpaling. Ada orang yang tidak diberikan kesempatan, tapi dia memaksakan diri sehingga dia pun dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban di jalan Allah melalui ini, melalui itu dan lain sebagainya. Wahakadha. Dari karenanya al-ukhuwah fillah wal hirsu 'alaiha maidanun wasi' listimtari rahmatillah wa irtiga'id darajatil 'ula, menjalin persaudaraan karena Allah dan menjaga tali persaudaraan tersebut adalah proyek yang sangat luas. Maidanun wasi', proyek yang sangat luas untuk istimtar, yaitu meminta, memancing rahmat Allah dan untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya disebut sama guru mulia Al-Habib al-ukhuwah fillahi tabaraka wa taala muajjilatul li'ajaib minan na'im fid dunya. Orang yang menjaga persaudaraan karena Allah itu kenikmatannya disegerakan Allah di dunia, gablal akhirah, sebelum negeri akhirah.
Al-mutahabbiyuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah, ala manabir min nur yaumal qiyamah. Mereka akan nantinya duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat, yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, yang mana kedudukan mereka diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Yaqulullahu ta'ala wadhkuru ni'matallahi ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahna bi ni'matillah, dan kita menjadi, kata Habib Umar, dengan nikmat Allah, wa mudhhir ni'matillah, dan nikmat Allah yang paling nampak itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dengan adanya Nabi Muhammad kita menjadi orang yang bersaudara. Yang dulunya berjauhan jadi bersaudara. Apa yang menyatukan kita? Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, itu yang menjadikan kita bersaudara. Nah, makanya al muslim akhul muslim wa hakadha. Tapi ukhuwah itu terbagi dua, kata Habib Umar. Insyaallah kita bicarakan di Jumat yang akan datang. Ada ukhuwah am, ada ukhuwah khas. Secara umum ukhuwah semuanya, setiap orang yang muslim lak akhuk, setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dia adalah saudaramu. Tapi ada lagi di sana ukhuwah khas, yang itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, dipersaudarakan. Nah, ini bersaudara dengan ini bersaudara dengan ini bersaudara dengan ini. Ada ukhuwah. Alhasil mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan, sebagaimana riwayat menyebutkan bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak saudara, kenalan. Istaghfiru minal ikhwan, perbanyak punya saudara. Perbanyak punya saudara, tapi lihat saudaranya saudara yang baik. Karena kembali lagi, menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat. Berteman dengan orang yang baik lebih baik daripada menyendiri, kan seperti itu. Akan tetapi istaghfiru minal ikhwan, perbanyak punya teman yang baik. Kita tahu punya teman yang mengajak kita kepada kebaikan itu termasuk hasanatud dunia, termasuk kebaikan dunia yang Allah berikan, yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Punya pasangan hidup yang baik juga hasanatud dunia. Apalagi tadi malam, masya Allah, apa yang diminta wallahu alam, macam-macam. Masya Allah, jangan sampai wahai Allah ini masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanatud dunia tidak hanya di sana begini. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu apa yang kita mau, kita minta. Kita minta. Hasanatud dunia, punya teman yang baik mengingatkan kita jalan kebaikan, itu juga di sana adalah merupakan kebaikan dunia. Istaghfiru minal ikhwan, perbanyak punya teman. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin syafa'ah yaumal qiyamah. Orang mukmin punya syafaat besok di hari kiamat. Siapa tahu kita terjerumus ke dalam neraka. Nah, punya teman orang baik, dia akan mengangkat kita dari lembah kebinasaan. Begitu. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, nadharur rajul li akhihi an syaugin, ketika seseorang memandang saudaranya karena rindu. Ini ukhuwah shadiqah lah, persaudaraan yang memang benar, yang tidak disalahgunakan unsur syahwat, nafsu bejat dan lain sebagainya. Nadharur rajul li akhihi, ketika dia melihat saudaranya, an syaugin, dia memandang, dia pandang karena kerinduan, dia pandang karena kerinduan. Khairun min i'tikafi sanatin fi masjid hadza, lebih baik daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 tahun, kata Nabi Muhammad. Apalagi lama tidak berjumpa, masya Allah, memandang dengan kerinduan, memandang dengan penuh cinta kepada orang yang mana al-akh fillah, saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan